semuanya, kembali lagi di channel saya, Vincentia Herta Ardinerin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa bedanya antara guru BK atau konselor, psikolog, dan juga psikiater. Karena masih banyak banget masyarakat yang belum memahami apa sih beda dari ketiga profesi ini, terutama profesi antara psikolog dan juga psikiater ya. Masih banyak sekali orang yang tidak memahami apa perbedaan dari profesi-profesi tersebut. Nah, selain itu juga berdasarkan pengalaman saya pernah didatangi masyarakat atau orang-orang, mereka datang kepada saya untuk meminta agar saya membuatkan mereka resep obat. Kenapa saya tidak ingin memberikan resep tersebut? Nah, untuk lebih tahu lebih jelasnya lagi, saksikan video ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa sih perbedaan dari ketiga profesi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa persamaan dari ketiga profesi ini, yaitu dari profesi BK ataupun konselor, lalu profesi psikolog, dan juga profesi sebagai seorang psikiater. Nah, persamaannya tentu saja ketiga profesi ini sama-sama bertugas untuk memberikan layanan konsultasi ataupun bimbingan kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan mereka. Sudah sangat jelas ya teman-teman, beda persamaan dari profesi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih bedanya dari ketiga profesi ini. Nah, yang pertama, perbedaan yang pertama yang paling sangat mendasar dari profesi ini itu sudah sangat jelas dari segi pendidikannya. Nah, untuk dari segi pendidikan BK sendiri itu adalah basicnya dari pendidikan keguruan. Nah, di mana nanti ketika lulus gelarnya itu dia akan mendapat gelar sebagai SPD. Jadi biasanya bimbingan konseling itu adalah lulusan dari sarjana bimbingan konseling. Untuk mendapatkan konselor biasanya itu ada kursus lagi ataupun ada sekolah lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah profesi sebagai psikolog. Untuk psikolog, untuk kita mendapatkan gelar menjadi seorang psikolog, yang harus kita lakukan adalah lulus dari sarjana psikologi terlebih dahulu. Lalu setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang magister profesi. Di sini untuk mendapatkan gelar psikolognya itu cukup panjang ya, cukup panjang. Di mana kita harus melewati beberapa kali ujian. Ujian yang pertama itu ada ujian, sebelum kita ujian, kita harus praktek terlebih dahulu. Nah, ketika praktek, setelah praktek nanti baru hasil dari praktek kita baru kita ujian. Nah, yang menguji kita itu adalah dari HIMSI atau Himpunan Psikolog Indonesia. Baru setelah itu, ketika kamu sudah dinyatakan lulus oleh HIMSI, maka kita harus mengerjakan tesis lagi. Setelah mengerjakan tesis, baru selanjutnya itu ada ujian lagi, ujian tesis. Nah, setelah kita lulus ujian tesis, sudah semuanya beres nih, baru nanti kita bisa mendapatkan gelar psikolog setelah kita mendapatkan SIPP dari HIMSI. Apa itu SIPP? Yaitu adalah surat izin praktik psikolog. Nah, dengan adanya SIPP ini barulah psikolog itu bisa membuka praktek pribadi ataupun memiliki biro psikologi. Nah, ya, jadi cukup panjang ya teman-teman jika untuk menjadi seorang psikolog itu cukup panjang prosesnya seperti itu. Oh ya, tambahan ya untuk teman-teman. Untuk psikolog sendiri itu di Indonesia itu ada 4 biasanya. Ada 4 jenis psikolognya. Yaitu ada psikolog klinis anak, lalu psikolog klinis dewasa, psikolog pendidikan, dan psikolog industri dan organisasi atau biasa disingkat PIO. Nah, itu ada 4 ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikiater. Biasanya masih banyak sekali yang bingung bedanya antara psikolog dan psikiater. Psikiater itu basic pendidikannya atau dasar pendidikannya itu adalah sebagai seorang sarjana kedokteran. Nanti setelah itu dia harus melanjutkan lagi pendidikannya sekitar kurang lebih 4 tahun untuk bisa mendapatkan gelar yaitu sebagai seorang psikiater. Di mana ketika lulus gelar yang dia dapatkan nanti adalah SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa yang biasa kita kenal dengan psikiater. Oke ya, sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi itulah dia
tiga perbedaan perbedaan yang pertama, maksud saya dari ketiga profesi ini. Yang pertama tadi tentunya dari basic pendidikan. BK itu adalah basic pendidikannya itu adalah seorang guru, biasanya seperti itu ya, yaitu sarjana pendidikan, gelarnya SPD. Sedangkan psikolog, dia lulusan dari sarjana psikologi yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister profesi dengan mendapatkan gelar MPSI psikolog. Jadi ada psikolog di belakang namanya ya. Lalu yang ketiga itu adalah psikiater. Nanti gelarnya itu di belakangnya ada SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa. Nah, itu dia ya untuk perbedaan yang pertama. Lalu untuk perbedaan yang kedua itu lebih dari cara penanganannya. Kalau BK itu dia lebih ke konseling ya cara penanganannya. Jadi lebih ke konseling. Jadi lebih ke non klinis seperti itu ya. Sedangkan psikolog itu lebih kepada penanganannya itu bisa melakukan konseling juga, lalu bisa melakukan hipnoterapi, psikoedukasi, terapi. Nah, itu seorang psikolog. Sedangkan seorang psikiater, mereka karena basicnya dari dokter, mereka berhak untuk memberikan obat. Jadi yang boleh memberikan resep itu adalah seorang psikiater. Seperti itu ya. Nah, karena mereka ini sudah berhubungan dengan syarat-syarat, dengan cek-cek fisik, lalu cek laboratorium. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa tadi di awal saya jelaskan bahwa saya tidak mau memberikan obat? Karena memang dasar pendidikan saya adalah seorang psikolog, di mana saya tidak berhak untuk memberikan obat. Sedangkan yang berhak untuk memberikan obat adalah psikiater. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya ketika teman-teman datang ke konsultasi ke layanan psikologi atau bertemu dengan seorang psikolog. Jika ada psikolog yang memberikan teman-teman obat, wah itu patut dipertanyakan banget. Bener psikolog bukan sih orang ini gitu kan. Jadi sekali lagi jika teman-teman datang ke psikolog, jangan sampai teman-teman mau jika psikolog itu memberikan obat ya. Oke, jadi hati-hati ya, jangan sampai mau diberikan obat, karena yang berhak memberikan obat itu hanyalah seorang psikiater ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah yang ketiga itu dari fokus penanganannya. Kalau seorang BK atau guru BK, biasanya itu dia penanganannya itu lebih ke normal sampai dengan normal bermasalah, dimana biasanya kasus-kasusnya itu kebanyakan kan guru BK biasanya di sekolah, sehingga mereka penanganannya lebih ke hambatan-hambatan siswa yang ada di sekolah, lalu juga bisa untuk menggali potensi apa saja yang ada pada siswa tersebut. Nah, seperti itu penanganan konseling, dinamika kelompok dengan anak-anak. Nah, seperti itu ya. Sedangkan seorang psikolog itu mereka fokus penanganannya itu lebih kepada normal sampai dengan abnormal. Tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya psikolog klinis. Psikolog klinis ini yang mungkin orang masih sering bingung ya untuk membedakan antara psikolog dan psikiater. Nah, karena psikolog klinis ini memang dia lebih dalam mempelajari ilmu-ilmu kejiwaan seperti itu ya. Karena dia juga menangani anak-anak ataupun orang dewasa yang mengarah ke abnormal tadi. Seperti itu. Tapi ingat, walaupun dia klinis, walaupun dia mungkin bisa bekerja di rumah sakit, tapi dia tidak berhak untuk memberikan obat. Itu yang teman-teman harus tahu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu tadi psikiater. Psikiater ini fokus penanganannya tentu saja adalah sudah menuju ke abnormal, bahkan sampai dengan gangguan jiwa. Dan kenapa mereka sampai ke gangguan jiwa tadi? Jadi makanya mereka boleh memberikan obat-obat seperti itu ya, karena yang fokus mereka itu adalah lebih cenderung ke perubahan biologis dan fisiologis. Oke ya, sampai di sini mungkin teman-teman paham. Untuk yang selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya itu adalah tempat bekerjanya. Kalau BK biasanya memang bekerjanya itu kan di sekolah ya, namanya aja BK. Tapi kalau untuk konselor itu selain di sekolah-sekolah, konselor juga bisa bekerja di lembaga-lembaga, lalu di dinas sosial, karena biasanya mereka juga diperbantukan untuk misalnya untuk membantu masalah-masalah perkawinan. Nah, seperti itu. Jadi konselor juga bisa diperbantukan juga di misalnya di gereja seperti itu ya.
Lalu untuk psikolog sendiri, kalau psikolog itu mereka tadi ada yang namanya psikolog industri. Biasanya psikolog industri dan organisasi itu dia bekerjanya di perusahaan sebagai HRD, biasanya kayak gitu ya. Nah, lalu kalau psikolog tuh sangat luas banget ya, untuk tempat bekerjanya sangat luas. Dia juga bisa bekerja di sekolah sebagai psikolog pendidikan, lalu di rumah sakit juga bisa, karena tadi ada psikolog klinis di rumah sakit, mereka bisa bekerja di rumah sakit. Tapi untuk penanganannya belum sampai memberikan obat ya. Ingat, sekali lagi saya tekankan bahwa psikolog tidak memberikan obat. Oke, jadi untuk psikiater sendiri, oh ya, psikolog juga boleh membuka buka praktek pribadi di rumah ataupun bekerja sama dengan teman-teman untuk membuka biro bersama. Nah, untuk psikiater juga biasanya ada yang memiliki klinik, lalu biasanya juga bekerja di rumah sakit umum ataupun di rumah sakit jiwa. Nah, seperti itu ya, jadi teman-teman harus tahu juga. Jadi mungkin nanti bisa lebih berhati-hati karena sudah tahu apa sih bedanya psikolog dengan psikiater itu ya. Mereka memang sama-sama bisa memberikan konsultasi, tapi mungkin caranya berbeda. Kalau misalnya sampai memberi obat-obatan, itu sudah jelas adalah seorang psikiater. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada terkait dengan beda sebutan terhadap orang yang datang kepada psikolog ataupun psikiater ya. Jadi kami menyebutkan kalau dari ilmu psikologi ataupun psikolog sendiri, kami menyebut orang yang membutuhkan bantuan kami itu sebagai klien. Jadi kami menyebutnya sebagai klien. Sedangkan kalau psikiater, orang yang datang ke mereka itu mereka sebut sebagai pasien. Nah, jadi itu sangat beda ya, karena tadi basicnya adalah dokter. Jadi penyebutannya biasanya mereka menyebutnya sebagai pasien, sama aja kayak dokter-dokter yang lain ya. Seperti itu. Jadi saya pernah juga dipanggil dok gitu kan ketika ada klien saya datang. Jujur saya risih ya. Saya cukup risih karena saya sadar bahwa saya tahu bahwa pendidikan saya adalah seorang psikolog, saya bukan sebagai seorang dokter. Tapi sekali lagi saya memaklumi karena banyak sekali masyarakat yang memang belum mengetahui apa sih perbedaannya antara psikolog dan psikiater itu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya terkait perbedaan dari ketiga profesi ini. Saya harap penjelasan saya ini bisa membuat teman-teman lebih memahami lagi dan menambah ilmu teman-teman untuk bisa lebih tahu bahwa psikolog dan psikiater itu dan juga guru BK itu berbeda ya. Nah, jadi jika teman-teman membutuhkan ataupun punya saran, punya masukan ataupun pertanyaan, boleh banget nanti langsung komen aja di kolom komentar. Dan jika teman-teman misalnya ingin memberi masukan tentang tema yang harus saya bahas lagi, boleh juga di kolom komentar ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika memang teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh banget ya subscribe dan jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda